Ya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan hari ini, Sabtu 10 Januari 2026 di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Ini terkonfirmasi oleh Jubir KPK Budi Prasetyo, di mana dalam operasi tersebut KPK mengamankan setidaknya ada 8 orang yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan pajak. Nah, ke-8 orang yang diamankan ini terdiri dari pegawai pajak serta pihak wajib pajak. Dari lokasi penanganan atau penangkapan, penyidik KPK ini juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik suap untuk pengurangan nilai pajak. Nah, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan di belakang sini, tentunya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai prosedur, tentunya KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut, apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka atau... Kantor pajak kena OTT, 8 orang diamankan KPK. Guys, baru kemarin Presiden Prabowo nyentil keras soal banyak celah di perpajakan. Tadi malam, KPK langsung OTT kantor pajak Jakarta Utara. Infonya, ada 8 orang yang diamankan, termasuk pegawai pajak. KPK juga nyita uang ratusan juta rupiah yang sebagiannya dalam bentuk valuta asing. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rocayanto, ngekonfirmasi penangkapan ini dan bilang uangnya masih dalam proses penghitungan. Soal konstruksi kasus dan siapa aja yang bakal jadi tersangka, KPK bilang bakal dibuka lewat gelar perkara malam ini. Gimana menurut kamu? Informasi berikutnya akan dibawakan rekan saya Tifal, silakan. Saya kasih modal kopi. Nih. Kasih tangan. Hitung dulu berapa? Jangan dilihat. Nah, ini modal nyawa. Bapak nih, ganti modal nyawanya. Terima kasih. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, Pak. Saya kasih duit pasti pas. 25. Tuh kan pas. Pas kan modal nyawa 25 kan? Aduh. Amat. Makasih. Bang Semarang. Matur suwun. Berkah ya. Amin. Nah, ini sumbangannya ayo saya terima. Siap. Nanti tak titipkan. Alhamdulillah. Ngumpulin ada recehnya. Ada recehnya. Ada recehnya. Ya, siap. Panggil aja Atep. Nah, wah, nih saya terima uang titipan 50 juta untuk bangun rumah di Tapanuli Utara, menggenapkan bantuan-bantuan dari tempat lain Tep ini Tep. Bantuan 50 juta. Untuk hari Senin disampaikan ke bangun rumah ke warga Tapanuli Utara. Salam Tepnya. Udah. Nah, udah, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat warga Batu Jaya yang ikut nyumbang untuk pembangunan rumah di Tapanuli Utara. Ini bisa setengah rumah di sana. Nih, kan? Nah, bangun itu kan nanti ada wujudnya. Siap. Ya Pak. Siap. Atur nuhun ya. Sami-sami Nanti mau makan dulu. Monggo. Ya, Pak polisinya, Pak, terima kasih Bapak. Atur nuhun. Ibu terima kasih ya. Nuhun. Ya, nuhun. Pak Kades, nuhun ya. Siap nuhun. Bapak Karang Taruna nuhun. Sehat, nuhun bisa. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sekali lagi mohon maaf apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan harapan. Buat warga Kerawang, masalah jembatan itu bukan tidak dikerjakan, tetapi jembatannya mengalami penurunan. Kalau itu dipaksakan, maka jembatan Belinya bisa ambruk. Jadi mohon sabar semuanya, karena segala sesuatu dilakukan dengan tepat dan terencana ya. Tidak selalu setiap masalah kemudian dibuat politisasi. Kami bekerja terus untuk melayani semua. Kalau banyak kekurangannya, ada keterbatasan karena musibah ini di berbagai tempat, sedangkan kemampuan kami juga terbatas sebenarnya. Tapi kami akan terus memberikan layanan yang terbaik sekemampuan kami ya.
sabar semuanya, mari kita bersama-sama menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran. Dan ini semua karena memang alam yang kita pijak ini mengalami kerusakan parah akibat salah tata ruang dan salah kebijakan. Jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya, Woi, goyang Bang Jalinya mana nih Bang? Goyang Bang Jali. Itu kan tahun lalu ya, saat saya masih zaman sekolah kalau nggak salah. Nih, Kang Denny, mending jadi komedian deh, walaupun ya kadang garing. Sorry, tapi cukup lah buat bayar cicilan rumah sama beli es teh tiap hari tuh. Kan udah kaya juga sekarang ya kan. Saya kalau disuruh milih, mending jadi artis Kang, daripada harus ngurusin rakyat. Serius, masalah laku nggak laku gimana nanti, asal kepake walaupun ya garing. Canda. Kan tahu sendiri, rakyat Indonesia itu terkadang ya susah diatur. Walaupun jadi perwakilan rakyat, udahlah, mending ngurusin kerjaan masing-masing, nggak usah ngurusin hal-hal lain deh. Kan anakmu juga masuk barang militer katanya. Ya elah kok jadi kocak. Mending wawancara anakmu kan, gimana tuh pengalaman masuk sono, tanya-tanya tuh gimana manfaatnya, ada kan nggak tuh, berubah nggak gitu. Atau nih satu lagi, bisa ngikutin istrinya tuh Teh Santi, kan punya akun YouTube juga, bisa penghasilan dari AdSense YouTube. Kan berjalan terus tuh, konten makan bakso tiap hari. Bismillah, makan bakso kuah rawit 10 ton. Ya kan langsung views tuh meledak, kayak mix stand dilempar panggung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih Kang Denny ya, menurut aku mah ya, sekali lagi nih Bang ya, saran ti abi ya mah, ngurus rakyat itu pusing Bang. Apalagi rakyat plus 62, tong salah liur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kalian tahu sendiri, disuruh antri aja bisa kayak rebutan sembako. Bercanda, bercanda tapi serius ini. Jadi udah lah Kang Denny ya, walaupun Pak Denny punya rencana ke depan sendiri gitu kan, punya rencana planning tersendiri, pasti udah bagus. Yang penting niatnya buat kemajuan bangsa, bukan merusak bangsa. Kayak yang ono, Raja Ampat. Astagfirullah, kena deh. Suparno ngomong cena buruh moal eureun demo nepikeun KKDM tobatan nasuha anjir. Terus kita lakukan sampai kapan? Sampai Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tobatan nasuha. Nu kudu tobatan nasuha mah sia Suparno. Sia geus memprovokasi buruh. Sia geus membenturkan buruh dengan pendukung KDM dengan masyarakat Jawa Barat. Sia geus menebar kebencian di sosial media. Sia oge geus menghina, memfitnah, mencaci maki pemimpin Jawa Barat. Tetapi gubernur konten hanya memikirkan perutnya sendiri. Ya omongan teu balik, nyebut KDM nya mementingkan perut sendiri. Ari sia gogorowokan jang beuteung saha. Mengatasnamakan membela buruh tapi sia oge ngalebok ke sang buruh. Lamun bener sia bela buruh, ulah aya potongan gaji buruh tiap bulan ka serikat. Lamun sia bener bela buruh, loba pengangguran. Sok asup-asupkeun gawe ku sia. Lamun sia bener bela buruh nya, ketika ngabela buruh anu benang PHK, ulah aya timbal balik kudu nyoblos partai sia. Sia salah lamun misalkan nyebut KDM ngonten. Jang mementingkeun beuteung sorangan. Ya hasil ngonten dina YouTube KDM jang berbagi ke masyarakat. Jangan bantuan nu gering, nu kalaparan, nu teu bisa sakola. Aya nu imahna runtuh. Ngabantuan fakir miskin, anak yatim, pati jompo. Ngonten oge bermanfaat yang masyarakat. Kalau 2029 Pak Anies lawan KDM, kira-kira kamu milih siapa? Dari sekian banyak penonton kan ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Nih kira-kira kamu pilih mana? Pilih Anies apa pilih KDM? Untuk calon presiden 2029. Komentar ya. Komentar. Kita cek ombak. Cek ombak. Kalau saya pilih siapa ya? Kalian dulu deh milihnya ya. Nanti setelah kalian pilih baru saya. kamu nggak ngefans sama saya? Ngefans ya. Bukan, kamu yang ngefans sama saya nggak? Orang tua, kita nggak butuh yang tua-tua. Kita butuh yang muda-muda. BJB juga butuhnya yang muda-muda. Yang tua-tua segera mengundurkan diri. Siap. Ke belakang layar ya, Pak. Ya termasuk Bapak udah tua.
Pak Bupati, kenapa? Cakep orang Bali. Cakep banget, orang Bali cakep-cakep ya. Yang keras mas sekali lagi. Di video Pak, yang keras. Ibu pejabat ini ajak KDM untuk rapat masalah sampah. Jawaban KDM buat masyarakat seakan tidak percaya. Bapak, untuk solusi selanjutnya yang sampah sampai ke Malaysia gimana ya Pak? Dari korban. Nanti saya urusin. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Pak Bupati. Nih saya lagi di tempat sampah apa namanya? Hah? Crossing Tor kilometer 19. Oke. Ini sampah di sini kita mau angkat ya. Saya mau ngurusin dengan wali kota Bekasi. Yang kedua itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya. Serahin ke DLH agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Bapak siapin anggaran pergeseran ya untuk satu sewa atau beli alat berat, truk, dump truck dan eskavator serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya ya. Tenaga operatornya agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan ya. Oke Pak, harus cekatan Bapak ya. Pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, makasih. Dulu ya Pak Dedi, mobil kabaranten KB. Ampura Pak Dedi, ada coba iya Masya Allah di Banten ya. Ayah mana 1000 hektar mah iya penggalian tanah. Gubernur kami, Gubernur Banten mantu bisa nyingkirkan mobil. Iwalti Gubernur Bapak Dedi. Info Pak Dedi. Dulu tuh ngarebul unggal poe, Masya Allah. Nyiksa kami anu ti dieu. Pak Dedi tolong. Assalamualaikum warahmatullahi sadayana nya. Sim kuring teh pangenten dina video anu KDM anu ka episode katiluna nya wargi-wargi. Pangenten abdi teh didinya teh pangenten grogi pokoknya masalah tingkah abdi teh nya wargi-wargi sanes abdi pangenten bade sombong bade naon nya ya wargi-wargi hapunten abdi anu ti kampung sok sanes ti kampung pangenten ti leuweung nya anu teu terangna naon ukur pira pangenten ukur dagang enog abdi teh. Dan memang pangarti abdi teh pangintennya masih kaneh satai kuku nege henteu pangintennya wargi-wargi abdi teh panginten gerogi salah tingkah abdi tehnya kikituan teh maksud mah abdi teh sanes bere sombongnya wargi ampun paralun ampun ter anu kasuhun panginten abdi seueur kakilanganana tapi kapayuna ku abdi bade diperbaiki deui nya wargi-wargi. Nangis. Kenapa nggak dari dulu? Konsepnya begini. Saya tuh sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah misalnya begini. Desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas. Ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Pembangunan jembatan Batang Pokok senilai 72 miliar. Semohon Nas, di zaman RK keneh eta teh 5 tahun anggaranna ge 72 miliar. Ngan mangkrak. 5 tahun loh Nas teh beres-beres. Kadon jadi besi tua we berkarat. Dereg-deg datang KDM jadi gubernur nuluykeun estafet perjuangan anak. Teu satahun-tahun acan anggaran lagi leuwih murah 55 miliar. Beres, rapi, beres roes. Tuh, ieu 72 miliar 5 tahun teu anggeus-anggeus. Nguruskeun naon wae. Lisa.
Nguruskeun aura kasih. Siapa Nas boga dudungan teh. Tuh, aya nangis pepegatan dudungan maneh Nas. Ditinggalkeun ku pamajikanana. Kanapi cangcuteun wae atuh dage. Gawe sih bener. Deddy Mulyadi sampai nggak bisa berkata-kata. Kota Banjar anggarannya cuma 700 miliar. Kota kecil sejuta kenangan, Banjar menjadi kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun ketika KDM bertanya tentang anggaran 2026, Wali Kota Banjar bahkan malu untuk menyebutkannya. Bayangin sama kalian, sebuah kota cuma punya kurang lebih 700 miliar dan yang dipakai buat bangun jalan cuma 1,2 miliar. Sedangkan kota dan kabupaten lain di Jawa Barat anggarannya triliunan, bahkan ada yang lebih 10 triliun rupiah. Sungguh kesenjangan yang jauh banget. KDM aja dengernya sampai kasihan loh. Banjar, ayo khawatir nih. Harusnya jangan pakai banyak. Apa cerita? 2026 718 miliar APBD. Infrastruktur dilaksanakan untuk perawatan itu hanya 1,235 miliar. Ini karunia yang ya udah Pak. Bosman bongkar rahasia besar Deddy Mulyadi. Suatu hari dia menghubungi saya, dia bilang, merapat. Saya bilang, siap Pak Gubernur, walaupun dia sudah terpilih gubernur, waktu itu belum dilantik. Gitu. Terus dia bilang, enggak, saya yang mau ke kantor Bosman. Saya bilang, tar dulu, lo yang gubernur. Saya bilang kayak gitu. Tetap aja jabatan itu melekat dan kita rakyat biasa yang menghadap. Jangan gitu ya. Nah, singkat cerita dia datang. Begitu datang pakai kamera gitu ya. Saya pikir, Kang ini kenapa pakai kamera? Dia bilang gitu. Jawabannya sangat sederhana. Saya mau ini semua terbuka. Saya mau kita transparan. Kita nggak mau ada hengki-pengki. Di belakang ada kong kali kong bermain. Saya mau semua direkam. Terus momen itu saya terpikir bahwa ini versi saya ya. Ini orang negakin integritas. Ini yang nggak banyak orang tahu kenapa dia menggunakan kamera. Bisa dikatakan 10 jam lebih dalam sehari. Adalah demi transparansi dan demi kesalahan lidah dia bisa dikoreksi nantinya. Atau kan kalau di pelajaran agama dulu mungkin kalau ada hubungan ini catatlah gitu ya. Nah, catat versi sekarang kan direkam sebenarnya, dikomentasikan. Deddy Mulyadi sebut siapa dalang pemecah belah umat. Saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama. Dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu jadi semua sekolah ya? Rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Presiden KSPI Said Iqbal membeberkan sejumlah alasan yang membuat pihaknya menuding Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Spanduk bertuliskan KDM, gubernur konten dan pencitraan juga dibawa oleh massa buruh ketika mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 yang digelar di kawasan Monas pada Kamis 8 Januari 2026. Kami minta KDM hentikan pencitraan melalui sosmed. Kami jelaskan supaya melalui kawan-kawan media, warga Jawa Barat dan warga Indonesia paham bagaimana KDM menggunakan kekuatan sosmed untuk, tanda petik ya, quote and quote, berbohong dan menjelaskan versi sepihak. Pertama, KDM nggak pernah mau menemui buruh. Gubernur Jawa Barat nggak pernah mau menemui buruh. Playing victim. Kenapa? Dia tahu dia sedang main konten. Itu maksudnya KDM itu gubernur konten. Dia tahu mana ada buruh yang mau terima selisih UMK dan UMSK-nya 3.000 yang tadinya 40.000 oleh Bupati Wali Kota di rekomendasi. Itu yang dimaksud KDM itu playing victim, gubernur konten, gubernur pencitraan, dan berbohong. Ini yang saya terima langsung dan saya cek dari kawan-kawan
buruh Jawa Barat. Oleh karena itu kita minta kepada KDM, hentikan pencitraan. Udah hentikan pencitraanmu. Kita tahu kamu dapat miliar-miliaran dari konten itu. Sekarang kamu kebentur sama buruh. Silakan KDM pencitraan, kita di lapangan terus. Kita akan gerakan di lapangan terus. Silakan kamu bayar buzzer-buzzer itu untuk nyerang buruh. Buruh nggak akan peduli. Buruh hanya peduli kamu berbohong, ya diduga kamu berbohong, diduga kamu hanya mementingkan konten, dan diduga kamu adalah pencitraan Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu kita minta kembalikan revisinya upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK ke sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Audit kepala desa oleh pihak provinsi dipastikan tetap berjalan. Terkait dugaan intimidasi, KDM menegaskan mempersilakan Holis untuk menempuh jalur hukum apabila merasa tertekan. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sikap Holis dalam video yang beredar. Banyak netizen menilai gestur dan cara penyampaiannya kurang pantas terhadap KDM, sehingga memicu beragam reaksi dan kecaman di media sosial. Menurut kalian gimana nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ya ulah dianap kan, terus. Entah dulu. Ya enggak boleh. Tenang. Kan. Nah, senang ya, dohor. Nah, kemudian yang berikutnya jalan provinsinya juga akan dibangun tahun 2026 ini. Saya udah telepon. Nah, kemudian jalan kabupatennya, saya akan meminta Bupati kemudian di APBD Kabupaten Garut ada silpa lebih dari 100 miliar. Maka silpanya itu akan minta ke Bupatinya dianggarkan untuk membangun jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Gitu kan? Selesai urusan jalan. Pak Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten. Palingan yang ngomong konten juga, cuman kagak viral. Daripada punya gubernur ngejogrok doang, kayak patung penyu di Sukabumi. Kan mending punya gubernur turun ke lapangan. Kalau dapat AdSense mah bonus. Kan terbukti ngirit anggaran promosi sampai puluhan miliar. Ngapa sih pada julid amat? Kalau nggak mampu bilang bos. Lagian yang dilakukan Kang Deddy udah sesuai sama core value berakhlak pada bagian adaptif. Pemimpin itu kudu kaluhur sirungan kehandap akaran. Apa itu artinya? Pemimpin itu pikirannya harus sampai langit. Dia mampu berkomunikasi, bernegosiasi dengan tingkat tertinggi dalam sebuah wilayah. Artinya kalau saya harus bisa berbicara dengan presiden. Kemudian kehandap akaran. Dia harus berakar pada lingkungan masyarakat. Mengerti masalah. Setelah itu, kata orang Sunda, pemimpin itu kudu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Apa itu? Dia harus mengerti kehidupan masyarakat yang ada di dasar bumi. Kemudian, dia harus bisa terbang untuk mengembara, melihat kondisi masyarakat dari jarak jauh. Dan kemudian, lempang dina luhur cai, dia harus berjalan di atas semua kepentingan. Ada lagi orang Sunda bilang, pemimpin itu kudu hade gogog, hade tagog. Artinya, dia bicaranya bisa diterima, bahasanya dimengerti oleh masyarakat, penampilannya juga sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pemimpin itu kudu hade congcot, hade bacot. Apa artinya? Bicaranya terbuka, tetapi harus rajin memberi. Ini kuliah yang berharga bagi saya ini. Nah, sekarang gini. Saya muridnya profesor. Bekasi muter terus, KDM sampai bilang kayak orang gila. Dari Karawang ke Bekasi, Bogor, Cianjur, Purwakarta, balik lagi sampahnya nggak pernah berhenti. KDM geram, pejabat cuma duduk di balik meja, cuma urus skincare. Nggak mau ke sawah, ke sungai, dia perintahkan angkut sekarang juga. Jangan tunggu rapat lagi, sungai bersih harus setiap hari, bukan cuma proyek sesekali. Kenapa di mobil RI1 ada KDM? Pertanda apakah ini? Pak Deddy naik RI1 guys. Mobilnya. Pakai Pak Deddy. Canda-canda sahabat lama, Deddy Mulyadi sampai ketawa diceng-cengin Wakil Menteri Tenaga Kerja. Wakil Menteri Tenaga Kerja ketemu KDM di kantornya. Nggak disangka dari rapat serius jadi penuh tawa. Pak Wamen tiba-tiba ngobrolin jodoh KDM sampai mantan. Dan hari ini beliau puasa.
Ya, saumnya itu niatnya pertama mendapatkan keberkahan, yang kedua tadi jodoh. Tapi saya sebenarnya cemburu karena kontennya atau sosial medianya beliau ini, terakhir kemarin salah satu teman saya bilang anggota DPR dari Malaysia. Itu, tapi kenapa nggak jadi ya? Gubernur kan, gubernur. Yeah. Gubernur ya, Gubernur Maluku Utara. Kemudian siapa lagi? Dua itu aja. Jangan sama yang lain. Jangan dikembangkan lagi ya. Iya. Ya, itu anak cerdas, cantik ya. Seperti bapaknya, gagah. Seperti ibunya kalau saya. Seperti mantan. Seperti mantan ya. Aduh, Kang Holis. Dikasih uang sama KDM, malah dihitung lagi tuh. Di depan KDM dan di depan umum. Secara adab kurang baik ya kan, karena menimbulkan kesan nggak percaya gitu sama KDM. Harusnya diterima aja dengan tangan kanan, lalu disimpan dan dihitung nanti. Ini banyak dikomentari oleh netizen loh, katanya agak kurang adabnya. Lain kali lebih hati-hati ya Kang bersikap di depan umum. Atau jika mau dihitung, itu KDM yang minta, coba dihitung kurang nggak? Nah baru boleh dihitung. Ini kan KDM nggak minta Kang. Ya apapun itu, semoga nggak membuat Akang Holis jadi star syndrome ya. Nih lihat video. Beres. Wah, nanti ya bayar lunasnya 5 juta ya. Ya, tak, teman modal nob. Ya tinggal dagang nak. Pak Kades. Ini, jadi gini nih Pak Lurah, di Lurah tuh kan ada areal kosong. Kayaknya sih tanahnya juga tanah BU ya. BU ya, perhutani Pak. Tapi nanti warganya suruh diidentifikasi nanti kawan-kawan di Garut untuk program reboisasi. Lu ngejotnya gedingan. Jaga leuweung. Anu sakeluarga 2 hektar. Mun ke dibere ayeuna kan bisa kena melak Januari. Nanti mimiti Januari mulai gajian 1,5 juta sebulan teh. Bisa? Anggarannya ada? Taman. Siap. Atur nuhun Pak. Ini Pak Holis ya, cenah aja na. Ini boga kan ngitungna. Geus gampang 5 juta geus salaman. Pan kudu bener lin. Geus gampang salaman. Beres. Oke, siap. Saya mau nanya sama Pak Lin Mas. Ini dalam rangka apa datang ke gubernur? Dalam rangka penyerahan donasi untuk Sumatera. Oh, nitip. Untuk disampaikan ke Sumatera. Lu kenapa dititipin ke saya? Bingung kayaknya Pak masih. Bingungnya kenapa? Anterin aja langsung. Jauh Pak. Nah, jauh, sama Bapak anterin. Pesawatnya jauh. Pesawatnya. Oh, pesawatnya jauh. Ya. Oh, pesawatnya jauh ya. Iya. Memang kita ada rencana hari Senin besok saya berangkat ke Tapanuli Utara. Karena saya janji bangun rumah warga. Satu rumahnya nilainya 100 juta. Asalnya kan 150, tapi saya ngukur kemampuan keuangan. Jadi 100 juta rencana di Tapanuli Utara kita mau bangun 50 rumah. Ya kan, nanti di Sumatera Barat ada rezekinya lagi 50 rumah. Nanti ada rezekinya lagi di Takengon 50 rumah. Aceh. Jadi ini kalau 50 berarti setengah rumah. Wah, setengah rumah. Ini duitnya dari mana? Saya mau nanya Bapak Lin Mas. Oh, dari masyarakat setempat kita ngenceleng Pak. Ngenceleng. Oh, Bapak ngenceleng? Iya. Di Batu Jaya? Di Batu Jaya. Yang ngencelengnya siapa? Ini, rekan-rekan semuanya. Pakai kotak gini? Pakai kotak. Keliling? Bersama pemusik, ada yang di pemusik seni kita. Oh, ada ngamen. Seniman Batu Jaya. Oh, seniman Batu Jaya keliling desa. Iya, betul. Ngumpulin. Ngumpulin. Ngumpulin ya. Dari panggungan, dari panggungan. Ngumpul-ngumpul, lah 50 juta. Ya. Alhamdulillah. Dalam waktu 23 hari Bapak. Hampir sebulan ya. Siap. Ngumpul 50 juta, yang nyumbangnya ada yang 1.000. Ya, betul. Ada yang 5.000. Iya. Ada yang 10.000. 500 perak ada kencelingan Bapak. Ada 500 perak, ada yang 1 juta ada. Alhamdulillah ada. Ada. Oke, yang 1 juta siapa? Pak Dewan. Oh, Pak Taman. Dewan. Pak, saya apa? Pak Dewan Taman dari Gerindra juga. Oh, Pak Dewan Taman dari Gerindra. Siap. Ya kan? Ada ya dari yang lain nyumbang lagi anggota dewannya? Banyak dari Pak Rusli HN. Pak Rusli HN dari partai PKS. Fraksi PKS. Kalau disebutin. Siapa lagi? Banyak Pak. Banyak. Iya, ya kan? Oh. Bapak Satgas nyumbang enggak?
Alhamdulillah saya nyumbang tenaga, Pak. Wah. Bukan di tempatnya beliau. Tapi kan bagus, tenaga juga bagian dari sumbangan. Iya, Pak. Nah, ini sumbangannya, ayo saya terima. Siap. Nanti tak titipkan. Oh, alhamdulillah. Ngumpulin ada recehnya. Ada recehnya. Ada recehnya. Iya, siap. Panggil si Atep. Nah, Atep. Wah, nih saya terima uang ini teh, bantuan 50 juta untuk hari Senin disampaikan ke bangun rumah ke warga Tapanuli Utara. Salam Atepnya. Ya. Udah. Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya buat warga Batu Jaya yang Tapanuli Utara ini bisa setengah rumah di sana. Kan? Nah, bangun itu kan nanti ada wujudnya. Siap. Ya Pak. Atur nuhun ya. Kecerdasan Deddy Mulyadi soal makanan. Saya memberikan contoh, ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam, ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melebihi. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Kita harus benerin nih cara kerja ya. Saya misalnya contoh, saya kemarin di Kerawang Presiden itu panen. Itu nggak tahu sungai itu pengelolaan, sepanjang sungai itu kotor. Kita beda sama Belanda. Belanda tuh seluruh sungai terurus. Nah, sejak dikelola oleh bangsa kita, sungai ini nggak terurus karena kelolanya proyek. Sekarang gini, sekarang gubernurnya saya, oke. Bek terus tiap hari. Nanti kalau suatu saat ganti gubernurnya yang cuek lagi, yang ngurus skincare, nggak mau ke sawah, nggak mau ke sungai, ya berantakan lagi. Ini kan problem kita, Pak. Makanya saya katakan kita harus malu sama Belanda yang penjajah. Saya nanya, sungai zaman Belanda bener nggak? Diurus nggak? Penjajah bukan? Penjajah, kita masa pribumi kayak gini. Nanti kayak orang gila lagi sampah itu. Dari Kerawang dikirim ke Bekasi. Dari Bekasi dikirim ke Bogor, kirim Purwakarta. Dari Purwakarta kirim lagi ke Kerawang. Jadi nugelo pejabat itu. Akhirnya harus provinsi buang kemana, kan provinsi mah tidak punya kabupaten. Iya betul Pak. Tapi ya solusinya harus ada penerima. Iya. Yang Kota Bekasinya harusnya bantu. Ya nanti kita selesaikan. Anda pemerintah bukan? Siap. Ya pemerintah selesaikan pemerintah lagi. Siap. Kan urusannya emang provinsi kudu ditun dari gedung sate ku aing. Iya, Bapak. Masih bener sih aya gubernur pas kieu sate. Oh dikunjung we apa Pak? Gubernur Jawa Barat ayeuna gawe teh nguruskeun runtah we. Nah, isia. Si anu ngabala aing nu ngurus. Pak Kades, lahannya di mana? Nanti saya pakai bupatinya, anggarannya harus ditingkatin. Kita ada pengadaan lahan baru Pak, 2025 kemarin 2 hektar. Nah, namun yang 2022 itu belum diserah terimakan dari Perkin ke kami. Atau gampang Pak, tinggal bupati nyuruh serahin. Itu kami udah lapor. Yang gini aja susah banget sih. Kerjaan 5 menit yang itu mah. Aing mah. Pemerintah. Yang berikutnya Pak. Tapi Bekasi itu nggak usah dibantu, provinsi mah anggarannya minus 600 miliar. Bekasi mah anggarannya surplus hampir 400 miliar. Duitnya banyak, provinsi yang kurang. Tuh, bupatinya nggak diangkat lagi. Beres Pak, semangat Pak. Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? Sejak 2020. Nggak kelar-kelar. Nggak ada yang ngeberesin. Terus nggak kelar-kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan Pak.
diangkut. Betul. PJT, PSDA, lingkungan hidup kerjasama. Baik. Pokoknya Jawa Barat harus bersih, rapih, indah, cantik, secantik kepala lingkungan hidupnya. Warga kena Batuk. Jawaban istimewa, Pak. Ya. Bapak Linmas. Siap. Bapak botak ya? Bapak. Bukan dulu topinya. Mau botak kan? Saya juga. Saya mau nanya Pak Linmas. Siap. Ini dalam rangka apa datang ke gubernur? Penyerahan donasi untuk Sumatera. Kenapa dititipin ke saya? Bingung kayaknya, Pak. Ini duitnya dari mana? Dari masyarakat setempat kita ngenceleng, Pak. Di Batu Jaya. Di Batu Jaya. Kumpulan 50 juta. Ya. Itu sejak kapan rambutnya rontok begitu? Sama punya anak 5 ini. Dari anak 1 sampai anak 5. Oh, Bapak rambutnya rontok dari anak 1 sampai anak 5. Betul. Inilah pengabdi negara yang paling ikhlas. Ya. Bapak makannya dari mana sehari-hari? Kopi, dagang, rokok. Di mana? Di Batu Jaya. Sekarang lagi nganggur nggak? Sekarang lagi nganggur. Kenapa nganggur? Ini pengen ikut ke Bapak. Ngikut kemana? Ke Bapak. Lah iya kalau hari ini. Iya, ini Maksudnya nganggur. kemarin. Belum ada. Oh, bikin anak terus kenapa? Alhamdulillah berkah, Pak. Oh, berkah. KB enggak sekarang istrinya? Udah. Tapi Bapak sama istrinya masih ditaikin? Naik. Normal ya? Sehari berapa kali naik? Bisa seminggu sekali. Seminggu sekali. Tiap malam apa? Ya malam Jumat. Oh, malam Jumat. Istrinya mau? Alhamdulillah mau, Pak. Oh, nggak pernah maksa sama istri? Ya kalau kadang istri capek ya paksa juga. Sekarang istrinya ada? Ada di sana. Bawa sini coba istrinya. Wah, ini istrinya. Ya Allah. Nah, seminggu berapa kali naikin? Oh, yang bener seminggu sekali apa 2 kali? Sekali. Yang suka minta siapa? Oh, ibu lagi nggak mau sama bapaknya dipinta, ibu keberatan nggak? Enggak. Kewajiban. Suaminya kenapa sampai botak? Tapi rumah punya. Alhamdulillah. Istri sama istri di mana ketemunya? Di Cilegon dulu. Istri? Di Swalayan. Istrinya berarti cantik dong kerja di swalayan? Iya, makanya. Kok mau sama bapak gitu loh? Ya saya aneh. Dulu saya ganteng juga, Pak. Oh, ganteng. Didukunin nggak? Oh, yang pertama naksir siapa? Saya, Pak. Mas kawinnya apa? 1,5 gram. Lalu sudah jadi emas kok. Saya 60 kilo ada kan, Pak? Ya berarti mas kawinnya 65 kilo. Mas apa? Sipan. Mas Tipan. Ya. Kok ibu mau mas kawin 1,5 gram? Ibu kok mau dikasih mas kawin segitu? Gadis kan? Gadis. Wah, sayang banget. Harga PSK zaman itu berapa? 15.000 kan? 15.000. Ya alhamdulillah saya emang enggak, Pak. Cuma pinter aja. Saya kasih modal kopi. Nah, ini modal nyawa. Bapak nih, ganti modal nyawanya. Terima kasih. 16. Mantap sawon. Berkah ya. Hei Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anies manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contohnya Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi?
Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat, dan sekaligus saya bertanya, mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen ya. Tolong di kolom komen. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Pernyataan seperti ini yang perlu kita sikapi dengan arif dan bijak. Benarkah kita masyarakat Jawa Barat harus berhati-hati dengan Kang Deddy Mulyadi? Karena Jawa Barat akan dijadikan provinsi tempat kemusyrikan? Tapi saya yakin masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang cerdas. Mereka bisa memilih dan memilah informasi mengenai kebenaran. Ini di Jawa Barat ini sedang ada bahaya besar. Tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta. Dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Kira Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Mau masuk penjara. Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Kalau dia sang gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Datang nih makhluk namanya Deddy. Anda masuk di pintu tol. Ya, saudara, Jatiluhur atau Gandarsada, saudara. Itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Kan saudara dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta. Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu, patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Membikin celengan dari tanah liat. Celengan semar, terkenalah celengan paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Adalah identitas pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi, asalnya mukanya perempuan, Menong itu. Ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang 2 muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu 2 muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala, ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala, dan tidak boleh bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Ayo siap balik deh orang Sunda balik. Ayo siap balik deh orang Sunda ke asalna balik sia. Nutur-nutur batur teh geringan sia teh mantak jadi bagja.
sia temantak jadi benghar, sia ukur dijadikan alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan ka urang Bogor sia teh. Sahaya lamun aing teu jadi bapak marane, aing cilaka doraka taluhur teu sirungan kahanap teu akaran aing. Karena materi mensreanya Panji itu diserang di mana-mana, bahkan sampai dia dilaporin ke polisi dan juga di demo, banyak penonton mensrea yang awalnya sebenarnya tidak peduli dengan Panji dan tidak terlalu ngefans sama dia, akhirnya memutuskan buat nonton secara utuh mensreanya di Netflix. Termasuk salah satunya saya. Nah, waktu nonton mensrea itu saya bingung gitu loh. Ini tuh kritik atau protes kepada Panji ini tuh kebanyakan itu bilang bahwa Panji itu menghina soal fisik Pawapres gitu loh. Nah, saya tuh bingung, ini menghina fisiknya yang mana gitu. Apakah karena dia bilang bahwa Pawapres itu memang kelihatan ngantukan? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang juga akhirnya memutuskan untuk menonton mensrea, secara jujur saya itu harus mengakui bahwa selama ini saya melihat bahwa Pawapres itu dalam berbagai kesempatan tampil di depan umum, termasuk misalnya yang tersebar di sosial media, seringkali tampak kurang antusias Pawapres. Nah, dulu saya mikir itu mungkin karena terlalu slow, atau mungkin karena beliau lagi capek, lagi letih, lesu, atau memang mungkin karena benar-benar lagi ngantuk gitu kan. Nah, ternyata setelah Panji ngomong ini di Netflix, itu membuat saya berpikir bahwa ternyata bukan cuma saya nih yang menyimpan keresahan tentang bagaimana gestur Pawapres ketika tampil di depan umum. Sampai kemudian kita baca keterangan dari Pak Dr. Tompi yang menyebut bahwa sebenarnya itu merupakan gejala medis spesifik yang disebut ptosis. Nah, saya nggak tahu apakah ini Panji itu kurang riset tentang ini, tetapi yang pasti adalah bahwa Pawapres itu sebenarnya telah menunjukkan bagaimana dia dengan berbesar hati menerima jokesnya Panji itu sebagai bagian dari kritik yang sebenarnya cukup dihadapi dengan biasa-biasa aja gitu. Dan itu harus diakui adalah nice move buat Pawapres. Good job Pawapres. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya sebagai penonton ya, saya merasa inti materi dari Panji ketika nyebut ngantukan dan gejala fisik ini tuh bukan benar-benar untuk menyoroti kekurangan fisik dari seorang politikus ya, atau seorang pemimpin. Dia lebih ke mengkritik kinerjanya nggak sih? Karena pertama nih, ketika nyebut Pak Gibran, itu yang ditekankan adalah perbandingan dia dengan kinerja dari Pak JK, dari Pak Budiono. Terus kemudian selain Gibran juga, ya Panji dan orang-orang yang ada di mensrea juga menertawakan kegantengan dari Pak Verel Bramasta. Apakah ini juga merupakan penghinaan fisik? Ah, lu ganteng lu. Ah, lu menghina ya? Apakah ada orang yang merasa terhina ketika dia dibilangi ganteng? Tetapi mengapa semua orang tertawa di momen itu? Ya karena kinerja dua tokoh politik ini itu dipengaruhi oleh citra mereka. Misalnya yang pertama Pak Gibran yang memang kelihatan kayak kurang antusias gitu. Terus kemudian misalnya tampakannya Pak Verel Bramasta yang ditambah dengan gestur ketika misalnya dia meninjau bencana banjir Sumatera yang menurutku terlalu stylish untuk orang yang mau pergi meninjau bencana gitu. Ya tapi taulah Indonesia, saya cuma menyarankan mereka yang kayaknya salah tangkap dengan jokesnya Panji itu mending belajar semiotika dulu deh. Biarin Panji aja yang lucu, polisi jangan. Ini perkara komedi kenapa bisa manjang ke jalur hukum sih? Jadi kan kalian udah tahu kalau komika Panji Pragiwaksono dilaporin ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Gara-gara apa? Gara-gara materi stand up komedinya Panji yang bertajuk Mensrea. Yang ngelaporin itu Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Tapi dari PBNU sama Muhammadiyah ngeklaim laporan itu tuh nggak mewakili organisasi. Jadi siapa yang mesen? Terus diterima kan tuh laporannya sama polisi. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya Kombes Reonasi Menyuntak bilang pihaknya bakal pakai KUHP baru buat mengusut kasus ini. Tapi Mahfud MD bilang kalau materi stand up-nya Panji itu nggak bisa dipidanain apalagi pakai KUHP baru. Karena apa? Karena pertunjukan Mensrea sendiri perdana tayang di Netflix pada 27 Desember 2025. Sedangkan KUHP baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Nah, kira-kira begitu kalau menurut Bapak Mahfud. Nah, udah, biarin Panji aja yang lucu, polisi jangan. Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasinya. Itu yang pada ngelaporin Bang Panji, ngapain sih? Nggak usah baper-baper amat lah. Mendingan kita semua ini mendukung Bang Panji untuk membuat show lagi.
Ya, kali ini temanya berapakah hutang Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024. Kan Anies Baswedan pernah ngomong sendiri di podcastnya Meridiana kalau dia ini membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga. Isinya, kalau dia kalah maka itu akan dianggap hutang yang harus dibayarkan. Kalau menang maka itu dianggap dukungan. Nah, untungnya menang. Dan menurut keyakinan saya, di Pilpres 2024 kemarin, Anies juga membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga karena kan logistik yang dibutuhkan lebih besar gitu ya dibandingkan pilkada. Nah, kira-kira berapa ya hutangnya Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024? Menarik tuh buat diangkat Bang Panji. Yuk bikin show lagi. Gimana netizen, dukung nggak Bang Panji bikin show lagi? Gua sih dukung penuh ya. Menurut keyakinan gue, puncak komedi tertinggi di negara kita hari ini ketika komedi di negara ini dilihat sebagai sesuatu yang mengancam keamanan negara. Ketika komedi dilihat sebagai sebuah tindak pidana. Ketika melihat bahwa ada orang-orang yang mengabaikan tentang kritik politik yang disampaikan dalam durasi video 2 jam bahkan. Dan kemudian hanya mengambil beberapa potongan video tentang penyebutan wapres kita yang terlihat ngantuk secara ekspresinya, yang menyebut bahwa ormas-ormas agama terlibat politik praktis mengelola tambang sebagai alasan etika dan sopan santun. Tetapi mereka diam saja ketika kemudian terdapat pelanggaran etik terhadap konstitusi tertinggi kita dalam pelolosan seorang wapres yang hari ini duduk di kursi kekuasaan. Ketika melihat bahwa dalam kontestasi pemilu terdapat ekspresi yang sangat tidak etis dan tidak sopan pula dilakukan terhadap seorang profesor, terhadap orang tua dalam sosiologis budaya masyarakat kita, dan mereka anggap itu adalah anak muda yang berani. Mereka diam saja ketika ada lingkungan yang dibabat habis oleh para penguasa. Mereka diam saja ketika ada rakyat yang dikriminalisasi akibat bersuara, rakyat yang dipukul akibat menolak tambang. Mereka diam saja ketika ada penguasa yang melakukan penghinaan terhadap rakyatnya. Bahkan setelah gue melihat klarifikasi dan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan juga NU, gue jadi curiga, ini sebenarnya kelompok-kelompok yang melakukan aksi ini kelompok-kelompok dari mana? Oke, mari kita berbicara soal etika dan juga sopan santun. Kita tarik ke belakang. Dalam debat cawapres lalu, kita melihat bagaimana kemudian Mas Gibran melakukan gestur-gestur yang sepertinya tidak sopan, tidak etis. Karena secara sosiologis masyarakat kita menjunjung tinggi terhadap penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dan saat itu Mahfud MD adalah seorang profesor sekaligus orang yang lebih tua. Dan apakah itu merupakan debat yang substantif? Tapi kok kenapa saat itu para pendukungnya malah bilang bahwasanya ini adalah merupakan contoh anak muda yang berani. Dianggap sebagai gaya politik baru. Tapi ketika kemudian ada kritik politik dalam negara yang begitu carut-marutnya, malah justru, oh iya gue lupa, kalau dalam politik yang korup, warga yang logis, itu selalu kali dianggap sebagai sebuah ancaman dan juga ketakutan. Ini masih tentang etika dan juga sopan santun. Pelolosan seorang Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 90 yang mendobrak habis-habisan konstitusi tertinggi kita, Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diputuskan lewat Majelis Kehormatan MK yang menyatakan bahwa memang benar ini ada pelanggaran etik berat yang sangat luar biasa dilakukan oleh pamannya Gibran. Orang-orang yang kemana ya? Teriakan anak haram konstitusi itu bukan cuma sekedar ekspresi kemarahan dan juga upaya praktik dinasti politik yang luar biasa sangat transparan saat itu, tapi juga kan merupakan refleksi dari proses hukum yang dipaksakan demi syahwat kekuasaan. Mengkritik hingga mengekspresikan kemarahan kepada penguasa dilihat sebagai dosa, tetapi penghinaan terhadap konstitusi tertinggi dan juga penghinaan terhadap rakyat dilihat sebagai sebuah kewajaran. Publik dipaksa untuk peduli terhadap perasaan pejabat, perasaan para penguasa, tapi dilarang peduli terhadap perasaan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga demokrasi. Tentara kita berpolitik, polisi kita membunuh, presiden kita memaafkan para koruptor, dan wapres kita gagal jadi anggota DPR jadi sakit hati. Ih, nggak apa-apa, gue mah baru gagal 1 kali. Ada loh, mau tahu gak? 4 kali nyapres gagal terus, sekalinya menang nyolong produk PDI Perjuangan. Memalukan deh. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, gempar kembali dibicarakan soal kemusyrikan di Jawa Barat yang dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi lantaran seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Atian Ali yang dalam ceramahnya mengatakan hampir selama setahun ini bau-bau kemusyrikan semakin menyengat di Jawa Barat. Yang kemudian ia pertegas kembali bahwa bagaimana tidak dikatakan musyrik, sudah jelas-jelas menyembah Nyi Roro Kidul dan juga kereta kencana. Padahal jika ceramah ini dialamatkan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dari sejak lama Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan klinik. Ia tidak pernah menyembah Nyi Roro Kidul, apalagi kereta kencana. Untuk itu, sebelum saya menampilkan semua jawaban-jawaban Kang Deddy Mulyadi yang menjawab tuntas ceramah-ceramah yang dialamatkan kepadanya,
Maka kita terlebih dahulu menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Atian Ali. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya kan? Saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Sekali lagi saya nggak peduli dengan orang per orang, Pak. Orang bebas mau musyrik semusyrik apapun. Tapi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, jangan-jangan ada umat Islam yang tidak ingin dimusyrikan. Lalu dia tidak ngerti kalau itu musyrik. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan. Ketika kita mendengar ceramah dari Kiai Haji Atian Ali, dan kita mengulas balik tentang makna daripada musyrik, tentu tidak jauh daripada menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ceramah itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi yang beragama Islam, saya sangat menduga bahwa Kiai Haji Atian Ali belum bisa membedakan mana menyembah dan meyakini, mana menghargai dan mana menghormati. Ketika Kang Deddy Mulyadi menghormati yang namanya Nyi Roro Kidul, lantaran Nyi Roro Kidul itu dalam kisahnya hanyalah seorang ratu di laut, yang dimana dipahami oleh secara substansial oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, bahwa Nyi Roro Kidul itu karena refleksi dari laut, di mana laut itu harus dijaga, karena Allah memberi kehidupan kepada manusia lewat lautnya. Laut dijaga kebersihannya, kemudian daripada isi-isi laut seperti ikan dan lain-lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan manusia. Barang sekecil seperti garam saja, itu bersumber dari laut. Jadi, sesuatu hal yang pantas ketika Kang Deddy Mulyadi hanya menghormati Nyi Roro Kidul sebagai refleksi daripada laut itu sendiri, yang harus dijaga karena sumber kehidupan manusia yang diturunkan Allah kepada laut. Lalu, apa salahnya? Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan, padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman, kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara,
maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan? Kota musyrik, tapi kota nate bersih, bener temu? Kejahatan anak hampir eueuh, nu gering di ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralu, nu dagangna parayu, jelema suka bunga, eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga kumaha. Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang kemusyrikan, tentu tidak lepas juga dari persoalan tauhid, yang dimana hanya hati, niat, dan keyakinan seseorang yang menentukan bahwa ia menduakan Allah, ia mempercayai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan menghormati, seperti masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita menghormati bendera pusaka merah putih, yang mungkin juga ketika seorang ASN atau semua rakyat Indonesia ketika 17 Agustus, tentu kita menghormati yang namanya bendera. Di luar dari itu pula, tidak ada orang Indonesia yang berani menginjak-injak bendera. Padahal itu hanyalah sebuah benda dan warna. Mengapa kita begitu hormati? Karena itu menjadi sebuah kesatuan lambang daripada negara kita, yang sudah dikultuskan ketika bendera itu diinjak-injak sama dengan menginjak-injak negara kita. Harkat dan kehormatan bangsa Indonesia dibalut dalam sebuah bendera merah putih. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita menyembah bendera. Apakah dengan kita menghargai dan menghormati sebuah benda sudah bisa digolongkan dalam golongan kaum musyrik? Tentu tidak. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak, gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Tentu tidak. Nah, untuk memperjelas itu, sambungan dari ceramah seorang Kiai Atian Ali, kita juga bisa dengarkan bahwa seorang Kiai ini hanya bisa bermain di level kata-kata. Secara substansial dan tujuan yang mendalam, beliau tidak pahami yang sesungguhnya. Mari kita dengar ceramah berikutnya. Saya tidak akan pernah mengabdi pada negeri ini, Pak. Musyrik saya kalau mengabdi pada negeri ini. Saya hanya mengabdi kepada Allah. Paling mungkin saya berbakti untuk negeri ini. Saya berbakti untuk keluarga saya berbakti untuk orang tua saya berbakti untuk masyarakat, saya berbakti untuk negeri ini. Jika itu dalam rangka saya mengabdi kepada Allah, mengabdi saya hanya untuk Allah. Mengabdi itu menghambakan diri, Pak. Dari ceramah ini, kita sudah bisa mendengar dengan jelas bahwa seorang Kiai Haji Atian Ali tidak mau mengabdi kepada negara. Mengapa? Karena ia artikan bahwa mengabdi itu adalah menyembah. Lalu kita bisa ketahui bersama bahwa memang kata abdi itu adalah berasal dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Namun yang perlu dipelajari oleh Kiai Haji Atian Ali, mungkin bisa kembali belajar bahasa Indonesia. Dan saya sarankan kembali membuka KBBI. Bahwa dalam KBBI itu, arti daripada abdi itu tidak hanya semata-mata hanya hamba, tetapi dalam KBBI itu sendiri, abdi itu berarti hamba, juga berarti pelayan, dan juga bisa berarti pembantu. Jadi pernyataan Kiai Haji Atian Ali itu benar tapi salah kaprah. Mungkin para netizen atau pemirsa CNN Indonesia juga bingung kalau saya mengatakan benar tapi salah kaprah. Kalau ia hanya artikan bahwa abdi itu adalah hamba, ya tentu itu salah. Tetapi kalau bahasa Indonesia yang termaktub dalam KBBI itu, kita artikan abdi itu adalah pelayan atau pembantu, ya tidak ada salahnya. Seperti semua ASN yang sering digelar sebagai abdi negara, terutama kepada tentara. Saya contohkan kepada seorang pahlawan, misalnya Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman dikenal sebagai jenderal nomor 1 dalam perang gerilya, yang juga beragama Islam, yang tentunya dinobatkan sebagai abdi negara sejati di Republik ini. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah semua tentara dan termasuk Jenderal Sudirman menyembah Indonesia? Apakah di negara kita ada seorang tentara ataupun ASN yang disebut dengan abdi negara? Adakah di antara mereka yang agamanya adalah agama Indonesia? Tidak ada.
Kalaupun mereka ada yang beragama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain sebagainya. Indonesia hanyalah sebatas negara buat mereka, bukan buat yang disembah. Lalu ketika kita kaitkan dengan perkataan Kiai Haji Atian Ali, ia hanya ingin berbakti kepada negara, tetapi tidak mau mengabdi. Tentu kalau kita sandingkan kata berbakti dan melayani, itu tidak jauh beda. Bagaimana seseorang bisa berbakti, baik kepada siapapun atau kepada negaranya, kalau ia tidak melayani? Sementara kata abdi juga ini diartikan dalam KBBI sebagai pelayan atau melayani. Yang intinya adalah, jangan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang hanya bermain dalam kata-kata. Padahal kata itu juga mempunyai beberapa makna. Lalu pendapatnya saja yang dianggap benar. Yang dengan demikian saya menyarankan Kiai Haji Atian Ali ini untuk belajar kembali bahasa Indonesia. Jangan terlalu belajar bahasa Arab, Pak Kiai. Sementara bahasa Indonesia Anda sendiri juga ambur-adur. Bagaimana Anda bisa memahami banyak bahasa Arab? Apalagi memahami bahasa Tuhan yang namanya Al-Quran. Ketika bahasa Indonesia Anda saja sudah ambur-adur. Apakah Kiai Haji Atian Ali ini sudah lebih banyak membantu orang miskin daripada Kang Deddy Mulyadi? Atau sudah lebih banyak membantu anak yatim daripada Kang Deddy Mulyadi? Kan belum tentu. I think that's all my video tonight. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus naon rencana problem utama Kuningan naon ayeuna? Kahiji langkah penting menyehatkan APBD Pak Gubernur. Problem nu kahiji teh problem fisik naon? Infrastruktur mah kan jalan relatif sarahe Kuningan. Dari 800 km jalan 200 km sudah rusak, Pak. Oh, jadi jalan sekitar 200 km. Jadi tabungan sudah dikerjakan adalah jalan 200 km. Iyalah 2 tahun harus selesai. Insya Allah Pak Gubernur, insya Allah. Nu kaduana irigasi. Kamu kepentingan warga. Mohon. Udah 50% sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Padahal kemiskinan kita disumbang 50% dari faktor pertama. Faktor kemiskinan yang terjadi di Kuningan itu menurut Abdi karena masih banyaknya sawah tak ada hujan. Terus. Analisis Abdi ya. Sawah tak ada hujan, jantan upami pola pembangunan irigasi, nah dilereskan. Tiasa 1 tahun 2 sampai 3 kali itu miskin ekstrim bakal turun. Kan gitu lah. Ya kan bikin miskin ekstrim bakal turun. Nah, tapi kan orang Kuningan teh baleunghar. Sok tinggal di Kuningan. Tapi lebet miskin ekstrim Pak Gubernur. Nah, naon mak itu salah data, salah penyajian, salah faktor analisis faktor primer sekunderna atau napi naon. Pamingetang ya, jalan di Kuningan sarae. Bumi di Kuningan rata-rata sarae, ya kan? Terus orang Kuningan usaha di luar. Tukang bubur kacang orang Kuningan. Bubur rokok Indomie. Tukang rokok orang Kuningan, ya kan? Tukang mie rebus, mie goreng orang Kuningan. Pokoknya orang Kuningan mah asal aya lahan kosong nyelap saeutik deusian we. Nah, Kuningan jadi miskin ekstrim. Nah, makanya pernah abang juga clear up data, Pak. Jadi data itu di Kuningan masih simpang siur. Makanya juga selalu nama heran, kenapa Kuningan masuk miskin ekstrim? Waktu dideklar ku Pak Wakil Presiden waktu itu, wah abdi rada ruas. Ternyata memang di lapangan sampai hari ini tidak ada tidak ada kejelasan binding by address. Makanya kita membuat data baru melalui Sapa Warga. Tapi itu hari ini kemiskinan kita masih tertinggi sekarang geser nomor 5, dulu nomor 2. Ya upami dibanding kabupaten lain nu abdi tukang kukurusukannya. Di Kuningan hampir teu aya daerah kumuh. Hampir. Kan abdi tukang kurusukan. Mun bahasa Indonesia na belusukan. Terus rata-rata nu haraja tanggap golek. Ya kan? Karuli di Jakarta dagang baso, balik ke Lemur nanggap dadang Sunandar, dagang mie rebus, ya kan? Rokok, bubur, BRI ya, dagang BRI, balik nanggap dalang awan. Kan tingkat dibanding Purwakarta, lamun bahasa kasar mah riakna orang Kuningan disebut riak teh sering karyaan gitu kan, sering hajatan. Sering ningalikeun naon nu jadi kagaduh dirina. Dah kurang Kuningan mah royal mun bahasa kasar.